Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur untuk kasih setianya yang terus menopang kehidupan kita dari hari ke hari. Dan pada saat ini sebagai rasa syukur kita atas topangan Tuhan kasih setianya, mari kita dengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, kehidupan kami dalam topangan-Mu, dalam kuasa-Mu. Karena Engkaulah Tuhan, Allah sumber kehidupan. Dan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk mengerti dari setiap pengajaran dari firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita mengatakan Yesus Sang Penyembuh. Diambil dari Matius pasal 4 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-24 mengatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Maka tersiratlah bahwa tentang Dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Saudara, Yesus adalah sumber kehidupan. Dan kalau dikatakan Yesus sumber kehidupan, salah satunya yang sangat besar dilakukan Tuhan Yesus ketika dalam dunia ini ialah menyembuhkan, berkeliling menyembuhkan segala penyakit, baik sakit fisik maupun jiwa, sakit berat atau ringan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu misi Yesus yang menyembuhkan penyakit, membebaskan mereka yang tertindas, memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan dalam Lukas 4 ayat 19 dikatakan, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita dengan darahnya yang mahal, yang tiada noda dan celah, dengan mengorbankan hidupnya di atas kayu salib. Umat yang percaya kepadanya akan meninggalkan segala cara hidup lamanya dan menjadi manusia hidup baru. Hidup baru untuk Kristus, untuk kebenaran. Bilur-bilurnya yang menyembuhkan orang percaya yang sedang sakit. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kitab suci berkata bahwa karunia menyembuhkan adalah bagian penting dari kesinambungan dalam pekerjaan Yesus. Pertama Korintus pasal 12 ayat 28 mengatakan, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Sehingga karunia penyembuhan pun juga tidak berakhir di satu masa tertentu saja, selalu berkelanjutan dalam kehidupan orang-orang percaya. Semua orang percaya adalah tubuh Kristus. Kita masing-masing adalah anggotanya. Tuhan memberikan karunia-karunia kepada orang-orang percaya, termasuk karunia penyembuhan dalam namanya. Dan karena itu Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk bisa menyembuhkan orang-orang sakit. 2 Korintus pasal 12 ayat 31 mengatakan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, jika kita sakit, ingat bahwa Tuhan adalah penolong pertama dan terutama. Berdoalah dan memohon penyembuhan kepada Yesus yang adalah dokter di atas segala dokter, tabib yang agung, Tuhan yang merancang tubuh kita. Karena itu Dia pun juga memahami segala keberadaan tubuh, jiwa, dan raga kita. Dan hanya Tuhan yang dapat memperbaiki atau menyembuhkan tubuh kita dengan benar. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami dalam Yesus menemukan kehidupan. Yesus adalah sumber kehidupan, termasuk bila kami bergumul dengan sakit penyakit kami.
di zaman ini. Berbagai bentuk penyakit yang terkadang menggerogoti tubuh kami. Tiba-tiba saja ada hal-hal yang membuat kami lemah dan sakit. Tapi kami percaya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kami. Pertolongan kami yang pertama dan yang terutama hanyalah dari Tuhan. Kami meyakini Yesus adalah dokter dan segala dokter, tabib yang agung, yang memahami keberadaan jiwa kami, tubuh, jiwa, dan raga kami adalah miliknya, ciptaannya, dan karenanya ia jugalah yang berkuasa untuk memperbaiki dan menyembuhkan tubuh kami dengan kuasanya. Dan karena itu kami yakin bahwa bila kami sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan usia lanjut, kami percaya Tuhanlah jawabannya. Dan saat ini kami rindu menikmati malam-malam untuk beristirahat, dan kami percaya kuasa-Mu tidak beranjak dari pembaringan bila nanti kami beristirahat hingga besok pagi. Dengan kuasa-Mu, dengan cahaya kasih-Mu menuntun, menerangi setiap perjalanan kehidupan kami. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, dan karena itu dimanapun saudara berada, dalam situasi apapun, mari di hadapan Tuhan membuka hati dan kehidupan untuk menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.